ke-7 sesudah Trinitatis, Minggu 18 Juli 2021. Jemaat kita masih menggunakan liturgi pandemi COVID-19. Saudara, marilah kita berdiri. Kita menyiapkan pujian Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan pada bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Saudara, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku bersama bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Di hari ini kita mendengarkan nats yang menjadi pembimbing ibadah kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, kita aminkan nats yang membimbing ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat pada nomor 249. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama
Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat-sangat berterima kasih sebab kami menjadi kawan dari orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga. Kami akui ini adalah berkat yang terindah, yang termulia, yang terbesar dalam kehidupan kami. Padahal kami sadar Tuhan, kami jauh daripadamu. Kami sering berbuat jahat, perkataan kami, perbuatan pikiran kami pun jahat. Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon sekali lagi, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan Allah kita, Ia sangat setia. Dia mendengarkan doa kita dan mau mengampuni kita. Mari saudara, kita lanjutkan dengan bersama. Kita bernyanyi dengan NKB pada nomor 34, bait 1 dan bait yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindungan bagi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan di hari yang kudus ini. Marilah saudara, kita menyiapkan Alkitab kita. Bacaan hari ini secara bersama-sama jemaat yang ada di Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali. Kita merenungkan dari 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17. Kita lihat ayat 1 dan sampai ayat yang ke-16. Semoga jemaat di rumah bisa membuka dan bisa bersama-sama membacakan firman ini. Sebelum kita membacakan dan merenungkannya,
Mari saudara kita berdoa. Di dalam doa ini ya Bapa, kami nyatakan bahwa kami siap memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kami hendak membaca 1 Raja-Raja pasal 17. Dan kami hendak merenungkannya. Ya Allah, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang Engkau maksudkan untuk umat-Mu. Dan kuduskan hati, pikiran, perasaan umat-Mu di rumah masing-masing, agar menikmati firman ini menjadi kekuatan langkah untuk menapaki kehidupan yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita melihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia di tepi sungai Kerit. Ayat pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah juga ambil bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati."
Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, demikianlah bacaan kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Kristus Kasih dan juga Jemaat BPI Fajar Kasih. Kita masih ada dalam situasi PPKM darurat, dan karena itu kita menggunakan pandemi COVID-19. Jemaat yang terkasih, kita mulai menyimak dan memaknai introitus kita. Saudara, kita bukan lagi orang asing, dan kita bukan lagi pendatang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Begitu saudara, surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus dan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa kita adalah keluarga Allah. Saudara, pada bagian ini kita punya satu analisis teologis bahwa sebagai keluarga Allah, Allah menjadi kepala dan Dia memperhatikan kehidupan kita. Begitulah saudara esensi dari introitus kita di hari ini, bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Allah memperhatikan kita. Mari saudara, dengan memahami introitus itu, kita masuk untuk melihat teks kita hari ini. Kita bersyukur kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal 17, cerita tentang Nabi Elia. Saudara, bagian yang pertama dari firman Tuhan hari ini yang harus kita pahami adalah dalam perjanjian lama, hukuman Allah adalah sesuatu yang jelas dan tegas dan terjadi. Saudara, paling tidak saya mencatat bahwa ada hukuman-hukuman yang besar yang Allah lakukan karena umat tidak jahat. Maaf, umat menjadi sangat jahat, umat tidak taat. Yang pertama saudara, kita sebut dengan peristiwa air bah. Apa yang terjadi saudara? Allah menghukum dunia ini dengan hujan yang tidak henti-hentinya, sehingga semua yang ada di dunia ini mati, termasuk manusia, kecuali Nuh sebagaimana perintah Allah bersama keluarga dan binatang-binatang sepasang-sepasang yang masuk pada batra itu. Allah menghukum saudara. Saudara, kita memperhatikan juga bagaimana Allah menghukum kota Sodom dan Gomora karena kejahatan, karena penipuan,
karena penindasan, karena ketidakadilan, karena perzinahan, karena perjudian, dan lain-lain sebagainya. Allah menghukum. Saudara, paling tidak dua hal itu dicatat dalam perjanjian lama. Allah menghukum umat karena umat semakin jahat. Saudara, bacaan kita hari ini memperlihatkan tentang sebuah hukuman Allah kepada umat teristimewa Israel dan juga bangsa-bangsa di sekitar. Saudara, hukuman ini dikarenakan Ahab, raja Israel yang di Yehuda itu, karena terpengaruh oleh perempuan, oleh wanita, ia ikut dalam penyembahan Baal, penyembahan kepada Allah lain. Saudara, saya memahami secara teologis dosa penyembahan berhala adalah salah satu dosa yang besar, yang sangat keji di mata Allah. Saudara, apalagi yang melakukannya adalah seorang raja Israel yang bernama Ahab. Saudara, Ahab ikut dalam penyembahan berhala. Betapa hati Allah itu sakit, saudara. Lalu pada saat itu, saudara, ada nabi yang bernama Elia yang menyampaikan bahwa hukuman Tuhan akan terjadi, yakni tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Artinya, saudara, akan terjadi kekeringan. Jika benar kekeringan itu terjadi, maka saudara, tumbuh-tumbuhan akan mati, binatang-binatang akan mati, pepohonan akan mati, sungai-sungai akan kering, dan manusia yang bergantung kepada kebutuhan pokok juga akan mati. Sebab tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, tidak ada lagi binatang, tidak ada lagi makanan dan minuman untuk dimakan. Saudara, Elia menyampaikan ini kepada Ahab sebagai raja, bahwa Allah akan menghukum karena Ahab telah melakukan penyembahan kepada Baal. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ahab marah dan dia ingin membinasakan Elia. Oleh karena itu, saudara, Allah memerintahkan Elia supaya Elia pergi. Ia pergi. Sebab Ahab akan melakukan dengan keji, kekejaman kepada Elia. Ahab akan membunuh Elia. Sebab bagi Ahab apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Bagi Ahab menyembah Baal itu baik. Di sini, saudara, kita menemukan esensi dari firman Tuhan di hari ini, Minggu tanggal 18 Juli 2021. Bagaimana kekuatan dari Allah Yahweh dipertaruhkan, diperhadapkan dengan kekuatan dari Baal, Tuhan yang disembah oleh Ahab. Saudara, dalam situasi itu kekeringan terjadi, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Elia. Tetapi saudara, Allah telah menunjukkan kuasanya. Ia perintahkan Elia pergi ke Sarpat yang di Sidon itu. Dan di sana ada seorang janda yang dapat melakukan mujizat karena Allah berkenan atas dia. Saudara, itu artinya Ahab, bangsa-bangsa, orang-orang yang menyembah Baal, mereka akan mengalami kelaparan, mengalami kekeringan, dan mereka akan mati. Tetapi hambanya yang melakukan tugas dengan benar seperti yang Allah kehendaki, diselamatkan. Di sini, saudara, terjadi pertunjukan siapa yang punya kuasa yang lebih besar. Apakah Tuhannya
Elia, Yahweh, Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus, atau Tuhannya Ahab, bangsa yang jahat yang menyembah patung berhala. Saudara, singkat cerita, Elia tiba di Sarpat dan disambut oleh ibu janda itu. Saudara, Alkitab tidak memberikan nama. Itu artinya bahwa memang dia bukan siapa-siapa. Perempuan tidaklah memiliki arti apa-apa. Jika ia masih gadis, ia ada di bawah ayahnya. Ketika ia bersuami, ia ada di bawah suaminya. Ketika ia menjadi janda, dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak milik siapa-siapa dan tidak memiliki siapa-siapa. Begitu rendahnya perempuan pada saat itu. Tetapi saudara, Allah memakai dia di tengah kekurangannya. Hanya ada segenggam bahan untuk roti. Hanya ada sedikit minyak untuk roti. Tetapi sebagaimana yang Elia katakan berdasarkan perintah Tuhan, maka ia lakukan. Mereka makan, saudara. Perempuan di Sarpat itu menyiapkan roti bagi mereka dan mereka makan. Dan saudara, gandum, bahan pokok roti itu tidak habis. Minyak pun tidak berkurang sampai hukuman itu selesai. Sampai hujan turun. Luar biasa. Saudara, firman Tuhan hari ini memperlihatkan kuasa dari Allah dalam Yesus Kristus. Kemahakuasaan dari Allah dalam Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, jangan kita khawatir, saudara. Ia bisa melakukan seperti apa yang ia lakukan kepada Elia. Seperti apa yang ia lakukan melalui perempuan janda di Sarpat. Di tengah kekurangan, kemiskinan, mereka bisa makan. Mereka melewati hukuman kekeringan dari Allah karena penyembahan Baal. Saudara, jika hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi COVID, saudara, berserahlah kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dia sanggup menyiapkan roti kepada kita. Dia sanggup memberi makan kepada kita. Saudara, pelajaran bagi kita lewat firman hari ini, jangan ada sedikit pun Baal-Baal dalam kehidupan kita. Saudara, jangan sampai keraguan-raguan, ketakutan kita menjadi sebuah Baal dalam kehidupan kita. Saudara, jangan ada Tuhan lain yang menggantikan posisi Allah kita. Harta, saudara-saudara, jangan menggantikan posisi Allah. Hobi, jangan menggantikan posisi Allah. Kekayaan, pendidikan, sekalipun jangan menggantikan posisi Allah. Sebab itu penyembahan berhala, saudara. Allah kita letakkan paling tinggi, satu-satunya, tidak ada duanya. Dan kepada Dia kita menyembah, kepada Dia kita berserah, kepada Dia kita berdoa, kepada Dia kita mohon berkat. Saudara, kita telah menjadi keluarga Allah. Allah hadir di tengah kita. Jika Allah hadir di tengah keluarga, jika Allah hadir di tengah kita, maka pasti Dia hadir dengan berkat. Sebab Allah adalah pohon berkat. Mari saudara, kita masuki minggu ini di tengah PPKM darurat yang masih berlaku. Banyak hal, saudara, menimpa kita. Kita masuki minggu ini dengan percaya Allah yang telah memberikan makan kepada Elia, Dia juga memberikan makan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Percayakah Tuhan memberkati? Mari saudara, kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat saya undang kita berdiri dan kita bersama-sama akan
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama segala orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, sebagai pelayan-Mu bersama para petugas di dalam jemaat, kami tetap berusaha mempersiapkan pelayanan ibadah minggu seperti yang kami lakukan saat ini. Tuhan memberkati para pelayan-Mu. Ya Bapa, kami bawa kepadamu umat yang adalah kepunyaan-Mu. Engkau memberkati mereka. Teristimewa yang berduka, teristimewa yang sakit, teristimewa yang tidak bisa makan, yang sementara mengandung, yang sementara positif COVID-19, yang tidak bisa bersekolah karena ekonomi keuangan. Tuhan tolong jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak bahkan bayi, ibu-ibu yang mengandung, sampai warga senior diberkatilah. Ya Allah, doa kami kiranya persoalan COVID-19 ini cepat berlalu. Kuatkan, mampukan, layakan pemerintah kami. Begitu juga gereja-Mu yang ada di dunia, gereja-Mu yang ada di Bali, teristimewa gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan memberkati. Bapa, berkatilah kami di minggu ini. Terima kasih karena kami merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan kami di minggu ini. Bagi saudara-saudara kami yang merayakannya, Tuhan memberkati mereka. Bapa, berikan makan kepada kami. Cukupkan apa yang kami butuhkan. Begitulah doa syafaat kami. Kami akhiri dengan bersama-sama kami ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah situasi yang terpuruk, saya percaya Allah masih memberikan kita rezeki. Dan sekarang kita akan memberikan syukur. Nilai-nilai syukur kita akan pakai untuk pelayanan. Mari saudara, kita memberi dengan sukacita, jangan karena paksaan. Kita nyanyikan pujian, oh betapa indahnya dan betapa eloknya, dan seterusnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila
Marilah saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Jemaat yang terkasih, saya undang kita berdiri dan kita berdoa untuk apa yang telah kita persembahkan. Kita berdoa. Ya Allah, kuduskanlah setiap persembahan-persembahan umat-Mu, dan ajarlah para pelayan-Mu untuk mengaturnya, mengelolanya dalam rangka mendukung pelayanan di jemaat, di sinode GKPB, dan juga masyarakat dan lingkungan. Tangan-tangan yang telah memberi Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk persembahan ini. Amin. Jemaat, dengan tetap berdiri, kita menyanyi satu pujian dari NKB nomor 188, bait 1 saja. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, bersaksilah tentang Tuhan Allah kita yang hebat itu. Pergilah, jadikanlah orang-orang untuk menerima berkat-Nya, sebagaimana saudara yang saat ini juga menerima berkat-Nya. Arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal turun memenuhi kehidupan jemaat, saudara dan saya sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah semangat dan yakinlah Allah beserta kita. Selamat hari Minggu. Shalom.